Halo, selamat malam teman-teman Univela semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo. Sambil nunggu yang lain, kita absen dulu nggak sih? Ada absen dulu nggak sih? Rame banget nih, udah 18 orang nih. Waduh waduh waduh. Semangat, Pak, malam Minggu ya. Oke, ada Suryananda, ada Hani, Rain, ada Fer, ada Latif, ada Hunam. Ada hihihi, siapa nih? Lucu banget namanya. Halo Siro, kami. Hari ngantuk, siap. Jangan ngantuk dong, jangan ngantuk dong. Halo Paul, banyak banget nih, rame nih. Rame ya. Aku telat nggak? Nggak telat dong tentunya. Nggak dong, Kak. Rame ya. Halo, halo, halo semua. Oh ya, makin nambah nih. Oke, langsung aja kali ya. Perkenalkan, guys. Aku MD. Kalian juga bisa panggil antara dua itu. Yang akan menemani kalian menjadi host, pada malam hari ini. Kalian nggak perlu canggung sama aku, karena aku juga, seorang Univelas kayak kalian juga, tapi tahun 2024, jadi kayak baru-baru juga sih. Eee, kita jadi langsung aja nih kayaknya nih, ya kan, biar nggak usah banyak-banyak perkenalan deh soal aku. Hmm. Tapi sebelum itu, aku pengen jelasin dulu nih sedikit tentang Uniklas. Uniklas tuh apa sih guys, ya kan? Nah, Uniklas itu program terbaru untuk sama-sama belajar dasar-dasar menggambar dari berbagai aspek yang dibuat oleh komunitas tercinta kita, tak lain dan tak bukan adalah Unika, yang bekerja sama serta didukung oleh komunitas Overcraft Studio. Hmm, jadi ini kalian harus bener-bener bener-bener nih harus pastikan kalian harus catat nih semua nih materi-materi nih, oke? Dan di setiap kelas ini akan mendapatkan materi-materi ya guys. Jadi, seputar kayak fundamental, dengan cara yang menyenangkan, ringan, dan mudah dipahami tentunya. Untuk Unikles ini sendiri akan menjadi program rutin dari Unity Canvas yang berfokus pada kegiatan belajar seputar ilustrasi serta dunia-dunia kreatif digital lainnya. Melalui Unikles ini, para member dapat mengasah skill, memperluas wawasan, dan berinteraksi langsung dengan pemateri, maupun sesama-sesama ilustrator yang lain dalam suasana santai dan interaktif. Jadi nggak perlu malu ya kalian untuk selalu komen nih, biar kita semangat juga nih. Ya, jadi jangan jangan, nggak usah malu-malu deh intinya ya, kita sama-sama belajar di sini. Oke, mungkin langsung aja nih siapa sih pemateri kita malam ini? Kita sambut Kak Ref. Kak undang dulu nih. Bentar ya guys, kita undang. Wah, kok nggak bisa ya? Bentar ya. Coba kalau, Kak Rifnya yang, request bisa tidak? Karena, di sini agak, nggak bisa ya, nggak ada. Sebentar ya teman-teman.
Tes tes, halo, Baik, masuk? halo Kak Rif, masuk nih. Selamat malam Kak Rif. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Nih teman-teman Univelas semua nih ada 34, ramai banget Kak. Hei, halo. Halo, ini udah bisa share screen berarti ya? Oh iya udah ada. Boleh Selamat. sebentar, tapi aku mau memperkenalkan diri Kak Arif dulu nih. Siapa sih Kak Arif ini? Univelas pasti belum ada yang tahu mungkin, tapi udah ada yang tahu. Nah, kita nggak tahu ini ya. Nah, aku ingin memperkenalkan nih sebelumnya. Kak Arif ini adalah pemateri yang dihadirkan oleh Overcraft Studio dan Unika untuk teman-teman semua pada malam hari ini. Nah, Kak Arif sendiri adalah seorang freelance ilustrator yang udah berada di bidang seni selama lebih dari 6 tahun. Jadi beliau ini juga punya pengalaman industri media digital, contohnya seperti Telkom Indonesia, Ruang Guru, bahkan mentor di Aget Academy. Lumayan lumayan lama nih jadi artis ya. Hmm, tapi Artis. sebenarnya ya, jadi sebenarnya tapi kepo nih, Kak Rif, motivasinya apa sih sampai berada di titik posisi saat ini gitu? Siapa tahu, bisa memotivasi para Univelas yang sedang nonton saat ini. Oh aduh, motivasi apa ya? Kayaknya aku belum famous-famous juga. Gak apa, mungkin Eee, ada motivasi seperti untuk kelangsungan hidup mungkin, atau memang sekedar sebagai hobi mungkin, gitu. ya, mungkin dulu tuh awal karir kan lulus kuliah itu kebetulan, keterima di Agate tuh. Jadi kayak, eee, langsung mendalami game art sebagai 2D artist kan awal-awal. Terus, seiring waktu, awalnya tuh karirku lumayan generalis, jadi kayak bikin 2D asset untuk keperluan game-game kasual dan lain-lain. Cuma ketika awal mulai kan, kayak masih nyobain macam-macam tuh. Terus seiring waktu Mmm, berjalan, aku nemu nih niche dan interest aku yang pengen aku kejar apa, karena aku suka gambar karakter dulu tuh, aku tekunin lah itu di sela-sela kerjaan gitu kan. Terus abis itu kan, sempet, berhenti di Agate dan pindah ke company lain, dan ketika pandemi kebetulan masuk di Ruang Guru. Di Ruang Guru itu aku terlibat di produksi IP animasi mereka dan kebetulan akhirnya dapat juga tuh role character designer. Nah, ketika aku ngedesain beberapa karakter untuk IP Ruang Guru itu, lumayan mendalamilah kayak gesture, shape design, terus kayak bikin turnaround karakter sheet dan lain-lain gitu kan. Wah, mestinya aku share foto juga ya, sambil presentasi pengenalan gini, tapi nggak wah apa-apa deh bagus kalau nggak apa-apa, next time bisa nih kayaknya Kak ya. Luar eee, biasa, keren keren coba ya keren. bentar, masih ada di online nggak ya? Sekalian aja ya. Ya, Sebentar sebentar. Eee, oke, untuk selanjutnya guys, untuk 1 jam lebih ke depannya, Kak Rif akan memberikan materi berjudul namanya Gestur ya, tema malam ini. Jadi teman-teman Univelas mohon untuk simak dan jika ada pertanyaan langsung bertanya di channel Unika Q&A Room. Oke, jangan, di sini ya, open chat room sini ya, karena nanti ya takutnya tenggelam. Nah, jadi kalian di channel Unika Q&A Room. Pertanyaan akan dijawab oleh Karif setelah sesi materi selesai. Jadi kamu bebas deh di sini mau bertanya apapun seputar tema malam ini, eee, kita sama-sama berdiskusi. Oh ya jangan sorry lupa sorry kalian agak lama. siapkan, nggak apa-apa santai Kak santai Kak.
Jangan lupa untuk siapkan alat gambar kalian atau alat tulis untuk mencatat tipis-tipis ya. Langsung kita praktekkan karena sesi akan dimulai sama Kak Rif. Oke, ini mungkin portoku ya. Ini waktu itu keyframe illustration, tapi ini untuk keperluan tes masuk sih waktu itu. Eee, ini kemarin kerjaan trading card, sebuah IP kayak dia mau jadi kompetitornya Pokemon Trading Card Game, tapi masih indie gitu. Terus nah ini karakter desain yang waktu itu aku garap di ruang guru, terus ini karakter desain juga, ini juga ini karakter desain. Nah ini yang waktu itu di Telkom, Personal Works. Tadi sampai mana ya ceritaku, sorry? Eee, ya jadi kayak Sampai seiring ya. jadi kayak, sering kali mulai mengerucut di karakter desain, terus ya udahlah mulai mulai gali-gali lebih dalam tentang kayak karakter desain teori, shape design, shape language, gesture, dan lain-lain. Terus, lama 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 berkarir, akhirnya kemarin terakhir itu, di 2024 kan selesai tuh di Telkom. Sampai sekarang eee, belum ada lagi yang struck, terus aku mendalami sekarang ini, karakter commission untuk D&D. Mmm, Jadi emang apakah ada kendala full time Kak aja kalau karakter misalnya design untuk commission klien. Gimana? kayak kendala gitu Kak, kayak misal, apa sih yang, naik turunnya sebagai, ilustrator freelance seperti Kakak gini gitu? Naik turun, kayaknya sih untuk kasusku alhamdulillah steady-steady aja ya. Paling, paling downside-nya sih sekarang aku lagi ngerasa agak monoton aja gitu, karena kerjaanku lumayan sekarang tuh repetitif dan sama gitu. Tapi kayak dari repetitif yang sama itu aku coba, di tetap improve dan belajar terus. Jadi dari yang output yang aku deliver walaupun konteksnya sama, tapi secara bertahap tuh tetap ada improvement gitu. Ini foto-foto yang lamaku kan kayak, wow lumayan beragam banget gitu ya style-nya gitu kan. Tapi dari, macam-macam style ini aku belajar jadi makin versatile dan kayak bisa adaptif terhadap kebutuhan-kebutuhan project yang aku hadapin. Dan dari semua style itu sebenarnya mereka tuh saling berkesinambungan dengan dalam fundamental yang sama aja gitu, seperti itu. Dari yang Baik. dulunya lucu-lucu gitu kan, terus sempat ngerjain maskot-maskot juga aku ya dari vektor. Terus ya Jadi sekarang mesti ini yang kayak gini bener-bener yang di passion-nya berarti ya, passion-nya memang udah digambar nih guys, Kak Rif ini. Kalian juga bisa nih jadi Kak Rif, kalau kalian memang benar-benar menekuni, keahlian kalian. Baik Kak, ini waktunya udah masuk ke materi, saya persilahkan waktu dan tempat. oke. Jadi teman-teman kalau dari jadwalnya ya, malam ini kita akan mempelajari gesture drawing. Wow, oke, eee, pertama-tama aku ingin, ngenalin konsep gesture ini sendiri ke teman-teman. Jadi mungkin ada di antara penonton yang mau coba jawab di kolom komen apa itu gestur yang kalian tahu, kan. Kalau mau Wah, silahkan ada type yang in tahu dan nih ada yang tahu nih, apa dan nih, gestur apa moderator tolong guys? bacain. Jadi, kalau dari berbagai definisi atau pengetahuan yang aku serap selama ini, gestur itu sebenarnya adalah esensi dari sebuah gerakan, irama, atau intensi kita dalam gambar. Jadi itulah sebuah cara, seorang artis di mana dia menangkap apa yang figur itu lakukan ataupun komponen visual lain dalam konteks ini tuh, nggak terkait mesti karakter doang ya. Bagaimana itu bisa dirasakan dan esensinya tuh apa sih dibanding, detail-detail di balik itu gitu kan.
Atau kata lain dari Mike Matesi itu, gestur adalah jiwa dari sebuah pose. Di sini kita bisa lihat contoh sederhananya, ada kayak karakter doodle ini. Ini katakanlah digambar oleh orang yang belum mengerti gesture itu apa gitu. Jadi kayak, oh ya ada bagian badannya, ada tangan, kaki, terus ceritanya lagi lari gitu kan. Ketika orang ini udah belajar gestur dengan proper, gambarnya tuh jadi ada lebih intensi. Jadi kayak dia menerapkan line of action, menerapkan force, terus kayak garisnya dibikin lebih confident, lebih pede gitu dan lain-lain. Jadi secara intensi itu lebih jelas gitu tervisualkan bahwa karakter ini sedang berlari. Sebenarnya konteksnya dua-duanya sama ya, lari, tapi kayak yang ini lebih mengkomunikasikan lebih clear gitu. Nah, selanjutnya, jadi gesture itu bisa diaplikasikan dalam, macam-macam elemen visual yang sesederhana garis gitu. Jadi di sini bisa kita lihat garis yang paralel tanpa gesture gitu kan. Ketika gesture itu diaplikasikan ke dalam garis tersebut, misalkan si garisnya kita bikin melengkung begini, secara nggak langsung itu tuh ada intensi gerakan atau kayak semacam tenaga yang diberikan. Jadi kayak mata kita pun kayak terarahkan lihat ke sini atau ke sini dengan kemiringan dan ditekuk seperti ini gitu. Eee, Mungkin pengaplikasian ini pun, ketika kalian melihat sebuah, mark di jalan kayak panah gitu kan, itu berdasarkan konsep ini. Jadi kayak mata manusia itu bisa diarahkan ke arah mana yang kita desain untuk melihat gitu. Nah, itu di level garis ya. Selanjutnya di level shape atau bentuk. Ketika statis seperti ini hanya garis lurus dan tegak gitu kan, nggak ada nggak ada sense of movement atau kayak tujuan gerakannya tuh kayak nggak terlihat gitu. Tapi ketika kita, push seperti ini atau mungkin begini, jadi kayak ada sensasi gerakan atau energi di bentuk ini gitu. Kalau ini kan mungkin kayak ketarik ke sini dan ke sini ya. Kalau ini juga mungkin kayak diintensikan dia bergerak ke arah sini atau ketarik ke arah sini bisa. Tergantung keberlanjutan dari komponen ini seperti apa, karena ini kan cuma satu ya. Terus di level core gesture kayak gini, kayak, semacam teori kayak push and pull gitu, tarik, dorong, di-stretch atau bagaimana, itu pun sebuah implikasi dari sebuah gesture gitu. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, gesture itu ada di mana-mana, tidak hanya di karakter. Misalkan ini sebuah teori dari akun Design Academy. Jadi kayak dia tidak hanya mengaplikasikan gestur di karakter tersebut, tapi sampai ke elemen-elemen efek yang jadi komponen dari ilustrasi karakter ini. Jadi kayak dia bikin asapnya pun mengikuti gestur gitu kan, mengikuti sebuah gerakan yang dia intensikan gitu. Jadi kayak mata kita itu bisa meresapi kalau, oh ada gerakan ke sini loh, mata kita diarahkan seperti ini. Dan ini kan kayak contohnya dia kayak mengeluarkan, sihir bunga gitu ya. Jadi kayak, oh ada nuansa gerakan loh ke arah sini, seperti itu. Bahkan sesederhana kayak kain yang turun mengikuti gravitasi pun dia gesture-kan seperti itu. Jadi ada nuansa gerakan dalam ilustrasi ini. Itulah pengaplikasian teknik gesture. Nah, ini tidak ada karakternya pun kecil, tapi ya di sini kita melihat pengaplikasian gesture dalam gambar environment. Jadi secara nggak langsung mata kita mata kita itu diarahkan untuk melihat ke sini, set 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 set. Lalu secara goresan brush juga dia secara intensi dia diarahkan ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Itu kan seperti sebuah nuansa gerakan ya, dan ini juga dari sini bergerak ke arah sini, ke arah sini. Jadilah kayak mata kita kayak diarahkan untuk menelusuri kanvas ini. Point of interest-nya kan tetap di sini tapi ya. Tapi kayak, wah karya ini bisa dinikmati gitu kan, ada alur baca yang mengalir gitu kan. Terus dalam hal lain juga
dalam konsep art atau kayak dalam mendesain prop gitu, ada gestur pun bisa diaplikasikan dalam contohnya ini, kayak, ini kan dia ingin mengimplikasikan nuansa cepat gitu ya. Jadi kayak secara gestur dia bentuknya seperti ini, panjang dan kayak melancip, menunjukkan bahwa ini bentuk yang bisa bergerak dengan cepat. Ini pun pengaplikasian gesture dalam set design. Ini mungkin memang cukup luas ya pengaplikasian gesture karena gestur ini fundamental dasar yang bisa diaplikasikan ke macam-macam media visual. Contoh lainnya ini, misalkan, kita ingin bikin sebuah desain karakter yang, lebih, apa ya, kohesif atau lebih kayak, penuh intensi lah dan kita bikin mata audiens kita tuh, mata audiens yang kita tuju itu bisa menelusuri desain ini. Kalau dibandingkan kan yang kiri ini kan kayak komponen visualnya itu random ya, kayak nggak ada arah mata untuk ngalir gitu kan. Ketika sudah direvisi, jadi kayak memakai prinsip convergent design, ini ada aplikasi gesturnya juga diterapkan, kayak mata kita itu diarahkan untuk melihat si figur ini lebih enak gitu, ada flow-nya, ada ritme dan pokoknya dibikin secara visual itu mengalir gitu, kayak, wah enak deh gitu. Itu pengaplikasian gesture juga dalam karakter design. Bahkan hal sederhana seperti ini teman-teman dibikin biar menarik juga dengan pengaplikasian gesture. Kayak orang mendesain mata kita itu nggak beraturan ya, kayak, oke mungkin sepatu gitu ya, tapi kayak, eee, mata kita kayak agak kebingungan mencerna ini. Tapi ketika diaplikasikan gesture dan flow yang baik, mata kita tuh kayak ngalir aja ngikutin. Sebenarnya ini in real life juga sepatu-sepatu mungkin dibuat gitu dengan pengaplikasian gesture ya. Ini juga pengaplikasian gesture secara mikro ya. Oke, lanjut. Itu sebagian contoh di mana gesture diaplikasikan dalam berbagai media, tapi sekarang ini kita fokusnya mau ke gesture dalam figure drawing. Nah, ini teori dari Gliese and Norm yang mereka ini pasangan dari sepasang artis yang bikin materi-materi fundamental dan mereka berkarir di industri animasi ya. Jadi perbedaan structure dan gesture itu, kalau structure kan kayak, oh ini nih volume-volumenya seperti ini gitu kan, solid dan sebuah model konstruksi yang enak lah buat bikin karakter gitu kan. Dari kalian mungkin familiar dengan teknik kayak gini atau mungkin teknik Andrew Loomis dan lain-lain, itu mereka fokus di konstruksi structure-nya, gimana biar karakter itu solid gitu. Sementara gesture itu dia lebih apa ya bahasa Indonesianya? Loose itu lebih rileks dan luas lah, luas, menarik, dynamic, dan organik. Jadi kayak dia nggak perlu solid-solid amat, tapi kayak dia memvisualkan sebuah, ini karakter yang berdiri loh, dan lebih kayak lebih energik gitu kelihatannya dibanding ini. Nah, pengaplikasiannya itu, si gestur ini sebenarnya sebelum si konstruksi ini. Jadi, konstruksi kita itu, kita mengkonstruksi structure ini di atas sebuah gestur yang solid gitu. Jadi kayak ketika kita kasih konstruksi, si figur kita itu nggak berasa kaku. Makanya si gesture ini kayak istilahnya itu, soul-nya dari sebuah figur drawing gitu. Jadi kayak biar biar figur kita enak, gesturnya dulu, dari tahap gesturnya dulu masih benar. Sedikit definisi, gestur itu kan berarti menangkap sebuah gerakan, energi, emosi, dan intensi, bahkan cerita dari pose tersebut. Nah, gestur itu bukan berbicara tentang anatomi, bukan berbicara tentang konstruksi, kontur, atau bahkan detail, tapi lebih ke perasaan dan flow, gimana si pose itu ngalir gitu. Next. Nah, kegunaan dari gestur yang baik dalam sebuah gambar karakter. Dia kayak memberikan, jadi kayak kalau karakter
sebuah karakter digambar dengan gesture yang baik, berarti kan, eee, energinya itu berasa gitu kayak, eee, ini aku, ngasih contoh yang lumayan kontras ya, yang satu ini disimplifikasi sekali di level yang, sangat simpel karena mungkin ini keperluan project animasi gitu ya. Jadi secara simpel ini pun dia terlihat menarik karena gesturnya bener dan kayak penuh energi dan kayak luwes aja gitu. Sementara ini kan level detailnya lebih dari ini. Tapi dengan pengaplikasian gestur yang bagus pun, menariknya dapat gitu, nggak ada rasa kaku-kakunya. Terus, create strong appeal di sini kayak, gimana caranya mendesain sesuatu lebih menarik. Nah, di sini kita bisa melihat pengaplikasian gestur yang, dia mengarahkan mata audiensnya. Jadi kayak dia secara intensional mengarahkan mata kita lewat gerakan si rantai ini buat melusuri ke sini, lalu ke sini. Nah, ini focal point-nya kan, titik utama yang paling menarik dari gambar ini, dia ingin, si Leo Ciola ini ingin kita melihat ke arah sini. Dari kakinya juga dia desain seperti ini gesturnya, mengarah ke kepala lagi. Ini juga di sini juga walaupun begitu, tapi kayak ada flow-nya balik lagi ke sini. Ini juga si jubahnya. Jadi kayak kita mau nggak mau dipaksa melihat ke arah sini dengan intention. Ini pengaplikasian gestur yang, benar-benar ada purpose-nya gitu. Nah ini yang aku jelasin tadi tuh, poin ketiga itu me-improve storytelling. Jadi kayak, eee, kan secara story ini sebuah karakter yang melompat dengan senjata rantai gitu kan. Dengan pengaplikasian gestur ini, dia kemas lebih menarik, jadi kayak, wah mata kita diarahkan sedemikian rupa loh gitu untuk sebuah karya ini bisa dinikmati gitu kan. Terus fungsi keempatnya lagi, menyederhanakan pose yang rumit gitu. Nanti kan ada demo, nanti kan aku coba breakdown gimana sih men-simplify sebuah pose yang sulit dengan gesture, nanti akan ada demonya. Lalu dengan belajar gesture juga, kita bisa bikin kita lebih pede dengan kualitas garis kita. Jadi nanti aku demokan gimana caranya biar garis itu menarik dan, eee, ada nuansa confidence-nya dalam tarikan garis kita. Jadi kayak tarikan garis pun sebuah, apa ya, komponen yang esensial dalam kita mendesain gestur karakter kita. Intinya sih, ketika kita menguasai gesture dengan baik, berarti, gambar karakter kita pun akan di bisa di-elevate ke level berikutnya lah dengan pengaplikasian fundamental ini dengan baik gitu. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa key principles untuk gesture drawing ya. Yang pertama pastinya line of action. Mungkin teman-teman udah sempat dengar atau sering lihat gitu kan. Jadi line of action itu apa? Jadi kayak itu sebuah garis yang menggambarkan gerakan sebuah karakter secara keseluruhan. Itu si garis itu bisa sejajar dengan sebentar. Dia bisa sejajar dengan tulang belakang sampai kaki. Jadi kayak flow-nya itu benar-benar ngikutin tulang belakang dengan kaki, karena itu kayak titik terpanjang dalam sebuah figur karakter gitu ya. Atau bisa juga kayak melewati itu. Ini kan sebenarnya si apa, si tulang belakangnya di sini ya, tapi kayak dia ngikutinnya dari bawah kaki sini sampai ke ujung pedang. Jadi kayak pedang ini pun bagian dari gesture si pose ini, gitu. Ini teori ini dari Chris and Noam juga, nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya dari slide-nya nanti kan aku kasih ke kakak-kakak adminnya. Oke, itu untuk line of action ya. Lalu untuk ritme dan flow. Ini sebenarnya aku nggak nemu ya, apa kayak istilah Indonesia yang propernya apa, tapi kayak irama dan aliran aja gitu kan secara harafiah. Tapi kayak bagaimana sebuah garis lengkungan itu berinteraksi dan mengarahkan mata kita. Nah, untuk rhythm dan flow ini logikanya gini, jadi kayak jika ada 2 lengkungan yang, membentuk simetris gini, si flow mata kita itu akan terjebak di kayak itu semacam ada daya yang mendorong keluar kiri dan ke kanan gitu kan, si garis ini tuh.
Jadi kayak dengan kayak gini tuh nggak ngalir gitu mata mata kita. Jadi kayak solusinya tuh kayak asimetri. Kita bikin kayak tiap ada lengkungan gitu, kita bikin biar ngalir gitu. Nanti prinsip ini pun akan aku juga jelaskan lebih detailnya ketika demo ya. Lalu yang ketiga, force and weight. Berat dan daya. Jadi kayak gimana sih kita meng-capture sebuah gravitasi, keseimbangan, dan sebuah tekanan gitu dalam si gestur tersebut. Nah, bisa kita lihat di gambarnya TBCO ini, dia menggambarkan sebuah energi yang ditarik ke arah sini, dan bagian sini kayak ketekan gitu. Terus kayak pijakan ke tanahnya itu kayak berasa ada tenaganya, jadi kayak, eee, dia menggambarkan intensi tarikan seperti itu dengan efektif gitu, ada ekspresinya, begitu. Nah, untuk Wake ini sendiri kan, eee, ini ada kayak semacam teori kontradiktif di mana, eee, si fundamental ini tuh bisa kayak, eee, melebihi dari konteks. Misalkan di sini aku gambar gestur seorang yang gemuk gitu kan. Tapi ketika kita gesturkan dia sebagai ringan, kayak gerakannya itu ke atas gitu, ini bisa terasa ringan. Sementara misal kita ngedesain sebuah karakter yang kurus, ringkih, tapi dengan intensi gesture yang ngeberatin, dia kayak kelihatan berat gitu, karena ini kayak menapak di tanah gitu kan. Ini kayak ini pengaplikasian gesture yang di level story gitu, intensi. Jadi ada cerita yang ingin di-deliver, tapi kayak di-enhance lagi dengan pengetahuan gesture yang baik, seperti itu. Selanjutnya, ini aku kecepatan nggak? Kecepatan, sorry. Kalau boleh diperlambat lagi biar jadi lebih, detail kalau membahas bisa, Kak? Biar Oke, teman-teman oke. jadi makin ini juga. Oke. Nah, di sini kita coba mencari, eee, key principle tadi yang sempat aku jelasin ya, kayak line of action, writing, dan flow di karya orang yang, di contoh ini tuh dia mengaplikasikan gesture ini dengan baik. Ini karyanya Ed Saira Seiss. Dia seorang artis dari industri animasi juga, artis luar. Nah, buat line of action digambarkan art ini, dia line of action-nya dia desain seperti ini. Jadi kayak nggak langsung bersinggungan dengan tulang belakang, tapi kayak melanjut ke si jubahnya ini. Ini primary-nya dan kayak ada secondary line of action ke sini. Jadi yang gerakan utamanya di sini, nah ini kayak mengikuti gerakan tersebut. Terus dari sini juga dia ngedesain, line of action-nya si anak ini ngikutin sebenarnya, kayak mengerucut ngikutin ini. Makanya yang ini tuh kayak, line of action utamanya di sini. Begitu. Lalu ada komponen lain juga yang line of action-nya ke sini, sini, sini. Jadi ketika kita memperhatikan karya yang, wah dinamis banget nih, coba aja eee, kita dissect gitu, kita observasi, ini line of action-nya di mana ya, ke mana ya. Pasti kayak, "Oh nemu nih di sini." Gitu. Itu jadi kayak sebuah pembelajaran juga, ketika kita ngobservasi karya orang gitu. Coba cari line of action-nya gitu. Untuk ritme dan flow-nya, ritme itu kan bisa diartikan dengan kayak, eee, kalau misalkan kalian familiar big, medium, small, ini juga sebuah ritme ya. Jadi misalkan ada lingkaran yang besar, medium, dan kecil. Itu jadi kayak sebuah ritme yang mengarahkan mata juga di sebuah gesture gitu. Di sini bisa kita lihat kayak, oh dia ini ada bubble ya, tapi kayak bubble-nya tuh disusun seperti ini kayak ritme yang mengarahkan mata kita juga. Itu cara dia menek mendesain lekukan dalam pakaian juga. Ini kan lekukan besar, lekukan kecil. Ini sebuah ritme gesture kayak set ke situ. Lalu ritme apa lagi yang bisa jadi ritme ya di sini? Nggak begitu banyak sih.
Nah ini, si gelembung ini juga sebuah ritme. Jadi kayak dia menggambarkan gerakan si barang ini jatuh, gelembung ini juga diritmekan seperti itu. Nah, untuk kalau misalkan kita nyari karya untuk diobservasi di prinsip yang ini, paling enak tuh kayak, cari artis-artis yang di industri animasi karena, keperluan mereka kan art style-nya itu disederhanakan ya. Jadi kayak dengan penyederhanaan itu, mereka butuh prinsipal ini agar karyanya tetap menarik walaupun sederhana. Makanya kayak prinsip-prinsip gesture ini pun di-push gitu di art style seperti ini. Tapi di art style yang lain pun ada dengan level, yang lebih subtle. Selanjutnya kayak selanjutnya force dan weight ya, tenaganya. Jadi kita bisa lihat di sini si jubahnya ini kan dibikin melengkung ke arah sini. Berarti kayak dia melawan gravitasi dan ada kayak, oh di sini ada udara nih ringan gitu kan. Terus, si pakaian ini kan dibikin begini ya, dia karena ada force yang atau energi yang bergerak ke arah sini, makanya si pakaian ini ke arah sini, nggak kayak si jubah ini. Jadi kan bisa dilihat jubah ini tuh rileks ke atas gitu kan, bergerak ke atas rileks, sementara si kemeja flanel ini tuh kayak lebih intens karena dia kebawa dari energi yang sebelumnya. Itu apalagi ya, mungkin yang ini cukup ya. Si cipratan air ini juga kan dia kayak terkena terkena force yang makanya dia apa belok ke arah sini gitu. Coba gambar lainnya. Nah, ini nggak seaktif yang tadi ya, ini lumayan statis. Tapi kayak pengaplikasian gesturnya lumayan jelas gitu. Dari line of action, dia secara line of action emang bentar, sorry sorry. Ini, oh, oke. Nah, secara line of action memang dia kompleks ya, karena dia ada kontur naga yang mengikuti kontur naga yang begini. Tapi ini kayak dari sebuah gesture juga. Terus, kayak ritme dan flow ini dia pun secara intensional mendesain pose sayapnya itu seperti ini. Jadi kayak ada ada direksi visual yang bikin mata kita menelusuri ini, dibantu dengan dia menekuk kepalanya juga di sini, jadi kayak kita nggak dipaksa sih, diarahkan untuk melihat ke sini. Itu konsep ritmenya. Dan semua ini di level gestural. Lalu ini weight-nya di mana? Ini weight-nya mungkin subtle ya, kayak pengaplikasian gravitasi di pakaiannya ini. Itu mengindikasikan, oh pakaiannya jatuh ke bawah karena gravitasi nih. Jadi ada gesture ke bawah seperti ini. Lalu mungkin ini juga bisa, ini sebuah force dan weight ya. Jadi kayak dia kan duduk, si bagian bokongnya ini kepres sama tanah pun gesturnya gini, ada seperti itu. Dan ini juga dibikin rata karena, oh nge-push ke bawah nih, seperti itu. Jadi teman-teman semisal mau mempelajari key principle-nya lebih lanjut juga, dibiasakan melatih melihat karya-karya seperti ini, sambil dipikirkan dan dicari prinsip-prinsip ini. Nanti secara alam bawah sadar kita familiar akan teori tersebut dan mencoba mengaplikasikan ke gambar kita. Duh agak serak, sorry. Oke, lanjut. Nah, bagi latihan gesture drawing. Kita hapus dulu. Kalau secara persiapan ya,
Kalau aku pribadi, aku senang pakai brush yang ada tekstur pensilnya. Jadi kayak karena nggak terlalu rapih dan ada teksturnya gitu, kayak, oh bisa nih langsung apa, bisa nggak begitu peduli sama rapi di tahap awal dulu gitu kan. Dan jangan dulu pakai brush yang diameternya gede juga, yang tebel gini bisa membantu kita buat nggak fokus di hal-hal detail-detail kecil di tahap awal. Dan kayak brush pensil gini pun, dia kayak kalau misalkan ada overlap tuh dia nge-build up jadi tebel. Enaknya itu sih. Jadi kita nggak perlu komit ke satu garis langsung, tapi kayak bisa kita bangun dikit-dikit gitu. Lalu kita biasakan, tangan kita itu membentuk C, S, dan I. CSI ini apa, kayak CSI ini tipikal tipe-tipe garis yang efektif dan efisien dalam mengkomunikasikan gesture. Jadi, kita kita biasakan kalau menarik garis itu antara C, Halo semuanya, waduh maaf banget nih, tiba-tiba mati, saya nggak tahu juga. Sebentar dulu ya. Halo Kak Rif. waduh maaf maaf, Waduh kenapa itu? kok kepotong ya tadi? Oh Nggak iya, tahu aku maaf, nggak tahu. nggak tahu juga saya, tiba-tiba mati saya denger Kakak. Boleh lanjut, nggak apa-apa, boleh boleh. Aman banget aman banget. Oke oke, sorry sorry ya, ada Maaf ya sedikit gangguan teman-teman, teknis. iya kendala teknis. Oke, tadi sampai CSI ya. Jadi kayak kita usahakan garis kita itu kita membatasi diri kita dalam ketika membuat garis itu dibatasi dalam bentuk CSI. Terus kayak sebelum sebelum gesture drawing itu kayak warm up aja. C, C, S, S. Nah, dengan tipe garis ini juga kayak dia melatih kita agar lebih confident ketika membuat garis atau mark making kita biar lebih rapi dan dinamis lah. Jadi biasakan dalam menggaris itu dalam satu swoop gitu, dan ini kebiasaan yang, eee, buruk dan kurang kurang direkomendasikan lah ketika kalian bikin satu garis yang lurus itu kayak, nah langsung aja, satu gitu. Atau bikin lekungan tuh, aduh, nah ini kurang baik ya. Jadi kayak nggak ngalir gitu energinya nanti. Atau terminologi lainnya itu ini chicken scratch namanya. Biasanya orang yang awal-awal masih belajar itu kayak terjebak di kebiasaan kayak gini. Jadi kayak figur mereka kurang dinamis dan garisnya kayak nggak pede gitu. Langsung aja satu swoop gitu. Itu, lalu selanjutnya, nah, hal ketiga yang kita perlu tahu itu basic human figure understanding. Jadi pengetahuan dasar si figur manusia itu basic-nya itu apa sih gitu. Secara secara stick and joints tuh, secara kerangka itu seperti ini. Pokoknya pasti ada Pokoknya pasti sendi-sendi ini menentukan gerakan manusia ya, kayak misalkan ini telapak tangan, ini siku, ini pundak, gitu kan. Minimal pahami di level ini, terus kayak ingat kalau setiap stick and joints ini tuh ada volumenya, dibalut dengan silinder gitu kan. Ini dari teori Michael Hampton. Jadi kayak dari sini tuh pasti mereka tuh ada volumenya. Dua ini kan bisa, ah, ups,
Nah, sorry. Jadi, mmm, jadi 2 ini kalau overlap tuh gini, oh nggak pas deh, ya kurang lebih gitulah. Jadi kayak ini ini basisnya, terus dikasih volume seperti ini. Lalu yang perlu diingat lagi, ingat yang di slide 2 tadi. Nah, kan, pengaplikasian gesture itu dari tebal ke tipis itu bisa mengarahkan mata ya. Nah, si bentuk karakter manusia itu, dia itu kan paling berisi pusatnya itu di badan, di bagian torso, kalau mau balance di tengah-tengah tuh di pusar gitu kan. Jadi paling tebal di sini, menipis makin ke ujung tuh menipis. Jadi secara visual pun figur manusia itu dia udah ngebentuk sebuah gesture, makin keluar makin menyempit gitu kan. Makanya dalam teori force itu energi akan sebuah gerakan itu pasti berasal dari tengah sini. Kalau dia nggak berpijak atau nggak ada pijakan yang kuat gitu kan. Dan makanya body balance juga pasti ditentukan dari si seberapa eee, seberapa figur ini konsisten di, area tengah ini, atau istilah lainnya core. Nah, pemahaman seperti ini pun, nanti, pastikan ini ada dalam mindset kalian ketika kalian membuat latihan gesture drawing, walaupun nggak akan kegambar detail semua. Nah, ini teori lainnya dari desain. Jadi alasan utama dalam gesture drawing itu adalah untuk mempermudah pembelajaran dalam, membuat sebuah figur manusia. Dan kayak tekniknya itu nggak satu doang, bisa macam-macam. Kita bisa bikin dalam bentuk stick yang tadi yang saya gambar sebelumnya, ini bisa dalam waktu singkat ya, yang kayak gini. Tapi secara gesture dan posenya enak gitu. Terus bisa juga kita gambarkan energinya gitu kan. Jadi udah mulai ada kombinasi volumenya. Sebenarnya teknik buat nge-gesture ada lumayan lebih dari satu lah. Jadi kayak tiap artis pasti ada tekniknya sendiri dalam mengkomunikasikan gestur tersebut, tapi prinsip-prinsipnya ter-deliver gitu. Nah, kita lanjut. Oke, kita coba di sini demo ya. Ini demo yang aku gambar sebelumnya, kita coba bikin lagi sambil aku jelasin. Buat gesture lari ini, awalnya aku dari torso, ini ada pelvisnya, terus aku membatasi garisku cuma CSI. Ini aku gambar tangannya. Nah, di sini aku nggak terjebak di detail telapak tangan ini, tapi kayak aku simplify ke dalam bentuk ini ya. Yang penting mengkomunikasikan kalau ini tuh tangan yang mengepal. Kepala di sini, leher, tangan di sini. Ini kayak ada sebuah garis yang kontinu ya dari sini, jadi kayak aku draw, aku bablasin gitu biar terkomunikasikan dengan baik si gerakannya.
Oke, bisa. Nah, untuk belajar gestur juga nggak mesti dari foto ya teman-teman, kita bisa juga nge-study gestur misalkan karya orang yang, wah menarik nih posenya, coba kita study aja gesturnya. Lihat di sini dia, eish, di sini dia gesturnya ke sini ya. Nah, artinya ke depannya ini ada foreshortening, jadi aku kasih garis kontur buat indikasi ke depan. Ini ada gerakan gestur ke sini. Nah, di sini aku ingin mengindikasikan tulang belakangnya ya. Kayak tulang belakang kan pasti ada di tengah-tengah torso. Berarti area tengah-tengah torsonya itu di sini. Kurang lebih seperti ini. Lalu yang berikutnya, orang dengan tombak ya. Ini aku biasanya mulai dari garis pundaknya dulu di sini. Atau yang ini bisa juga sih kita langsung line of action-nya. Jangan takut nggak rapi juga ya, kayak ini emang waktunya ekspresif gitu, jangan mikirin, aduh takut berantakan. Justru di fase ini kayak, oh boleh nih agak berantakan, tapi jangan jangan terlalu banyak garis yang berulang juga selama, oh udah terkomunikasikan nih si gerakannya, cukup mungkin di situ. Ini aku kurang. Nah, di luar manusia juga binatang-binatang pastinya kan bergerak, pasti memiliki gesture kan. Salah satu binatang yang ketika bergerak itu membuat pasti gesturnya enak itu singa laut, karena dia kayak satu shape yang linear gitu kan. Ketika dia berenang pasti gesturnya benar-benar mengkomunikasikan gerakan tersebut.
buat basic banget membiasakan diri gambar gesture, kayak gambar singa laut lagi berenang juga itu membantu. Hiu juga. Nah, kira-kira seperti itu demonya. Ini kan, kalau untuk set ini demonya nggak aku waktuin, tapi yang berikutnya aku contohin dengan constraint waktu. Mungkin sebagai sesi warm up gitu, misalkan teman-teman mau coba warm up tapi diwaktuin gitu kan. Kan ada beberapa sesi latihan gesture drawing dengan waktu, tujuannya apa? Tujuannya untuk membatasi kita sendiri, agar kita menangkap essence-nya itu dalam waktu secepat mungkin. Jadi kayak, kita nggak ter ter nggak ter-distract dengan detail-detail kecil, tapi kayak, "Oh, langsung nih kita mesti capture gesture-nya." Dan constraint waktu itu membantu di aspek ini. Kita bisa coba sekarang pakai aplikasi ya. Nih, kalau misalnya teman-teman juga, gabut-gabut itu sambil Iya, ngikutin nih, ayo, ambil nya, pensilnya, kertasnya, ayo kita langsung bareng-bareng belajar sini sama Kak Rif. kalau yang mau ngikutin boleh ya, kita coba di 1 menit. Nah, ini kayak aplikasiku buat gesture drawing dan ini bisa diatur waktunya mau berapa menit gitu kan, ada beberapa sesinya. Nanti dia akan ngasih random image yang dari file folder aku sih, udah aku pilih-pilihin beberapa. Oke, kita coba ya. Moderator kalau mau ngajak ngobrol dan akunya diem silakan, biar akunya Oke nggak diem. oke, siap siap, aman Oke, aman. ini yang kita 1 menit, kita coba ya. 1, 2, 3. Wih, ini kucing. Aduh, lupa bikin layar. Sorry, sorry. Sama nih, ini aku juga kita coba juga ikut ikut partisipasi, guys. Hasilnya kalau kalian, Univelas yang ngikutin boleh dikirim fotonya lewat, chat room. Jadi nggak usah terganggu sama detailnya aja ya, kayak langsung aja gerakan yang ketangkep apa gitu. 1 menit emang singkat. 1 menit singkat banget ya. Aku baru bisa gambar badannya tuh tadi. Ini, countdown angkanya kelihatan nggak di kanan atas ini ya? Eee kurang kelihatan sih, Kak. Kelihatan sih tapi, ini agak, delay sedikit tapi nggak apa-apa. Ini aku dari line of action-nya dulu.
kadang bisa di-exaggerate juga ya, kayak, "Aduh bablas nih, kepanjangan," tapi kayak, "Oh, mendukung mendukung si movement-nya nih." Ya biarin aja. Jadi bener-bener nggak perlu terpaku dengan referensi ya, Kak, ya? Iya, karena belum kita belum memperhatikan proporsi di sini. Ini aku bikin satu garis yang kontinu nih, garis. Ups. Kita bayangkan kayak, "Oh, ini kan endang ya, ada energi yang keluar ke sini," gitu loh. Sambil coba nge-capture itu, sambil ngegambar. Cukup dipikirin juga lumayan ngebantu ke output visual yang kita bikin. Karena secara nggak langsung, oh pikiran sampai sana gitu. Ini lurus bisa aku simplify lurus gitu. Mhm. Nge-zoom out gini juga membantu kalau misalkan waktunya dikit gini, jadi kayak kita nggak perlu narik garis panjang-panjang dan emang nggak terganggu sama detail-detail yang nggak perlu. Ini ke energinya ke sini kan, ini nyambung dengan garis pundak, ini rileks, jadi kayak kalau kalian perhatiin pun, ini aku garis selalu CSI, dan kayak aku nggak ngulang-ngulang buat sebuah garis. Oke, mungkin untuk yang 1 menit itu dulu ya. Kita coba di 2 menit, di mana kita mulai ada waktu buat naruh detail-detail, tapi si detail-detailnya itu masih kontribusi ke gesture kita. Kita coba di 2 menit. Bentar, yang 1 menit kita susun dulu. Nanti aja deh. Kita coba 2 menit. Oke, 1, 2, 3. Ini aku mulai dari line of action dulu.
Nah, ini tuh kayak sebuah, eee, movement juga nih dari tangannya, walaupun mungkin dia diam tapi kayak ada garis garis ritme yang, berkelanjutan gitu dari sini ke pundak lalu keluar sini. Kita bisa sambil gambar tuh nyari continuity dari tiap garis yang kita bikin. Si 40 kita coba detail-detail ini. Tadi udah ya, sama lagi, pusing lagi. Ini cukup tricky, tapi kayak garis gerakannya yang aku observasi itu ke sini. Kalau tahu kerangka kucing itu membantu juga dalam kayak kita ngedesain ini. Ini si ekornya bisa kita modif dikit biar ngikutin gesturnya. Aku bikin kayak dia ngikutin ritme si loncatannya. Dan lagi kita belum bicara detail kayak kita capture gerakannya aja. Kucing ini lagi. Oh, kayaknya gambar ini yang beda. Oke, mulai dari yang line of action, terus kayak aku bikin kaki pijakannya. Ini kan ada energi yang bergerak ke arah sini ya, makanya si hook-nya itu
nyambung ke sini. Walaupun di gambar fotonya terlihat statis, tapi kayak kita coba kasih story gitu dari pose itu. Dan dia kan energinya pasti berasal dari sini kan. Kita coba visuk komunikasikan itu dari gesture ini. Nah, ini contoh yang menarik. Satu sisi simpel, satu sisi kompleks. Ini line of action ini jelas dari sini. Terus tinggal kita bikin komponen sebelahnya itu base ngikutin dari garis yang sebelumnya kita bikin ini. Nah, di sini aku bisa mulai ngeimplikasiin bentukan-bentukan fitur anatomi ya, kayak misalkan ini aku tahu ini deltoid, jadi kayak aku gambar si ototnya itu, tapi kayak masih dalam bentuk gesture. Karena dia bikin si gerakannya itu ngalir. Nah, oke, mungkin itu untuk yang 2 menit, kita coba yang terakhir 5 menit ya, di mana kita punya banyak waktu untuk menambahkan detail-detail. Ini biasanya 5 menit ini aku ada 2 fase sketching sih. Kita coba untuk 5 menit. Ini boleh. Oke, kita coba. Aku gambar di torsonya dulu. Nanti di sini aku coba bikin di mana ketika si gesture-nya ini udah terestablish, terus aku bikin fitur-fiturnya di atasnya. Jadi aku kasih konstruksi dikit. Nah, karena udah mulai banyak waktunya, kita bisa juga pay attention di proporsi-proporsi seperti ini. Misalkan, oh lututnya masih sejajar nih, kita bisa mulai perhatian dengan proporsi seperti itu.
Nah, kadang bisa kita adjust juga gini, misalkan tadi kan kakinya aku rasa terlalu kecil, kita distort dikit kalau untuk yang kerja digital. Nah, ini udah setengah jalan durasi, ketika gesturnya udah ke stabilis, kita bisa turunin opacity-nya, terus barulah kita detailing. Karena pondasinya udah ada dan enak, kayak kita langsung building on top gitu enak, kayak udah ada acuan yang dinamisnya. Nah, jangan terkecoh sama jari-jari yang mungkin kompleks ya, tapi kayak kita langsung bikin overall shape-nya jadi blok, fokus ke bentuk besarnya, tapi kayak mengkomunikasikan, "Oh, gerakannya seperti itu loh." Ini aku kasih garis-garis kontur juga untuk membantu mendeskripsikan volumenya. Ini aku belum sempat ke wajah karena ya itu kan detail kecil ya, bukan ke tapi mungkin nanti kalau misalkan aku ingin nge-refine lagi barulah aku ke wajahnya. Seperti itu teman-teman, untuk yang 5 menit. Ya, begitulah untuk demo yang dengan batasan waktu, gimana apa yang kita bisa achieve dengan, limitasi-limitasi waktu tersebut. Oke, berarti lanjut terakhir di-recap. Jadi, apakah gestur itu? Seperti yang tadi aku jelaskan berulang-ulang, kalau gestur itu adalah menangkap movement, energi, dan emosi, dan intensi, dan sedikit dan story mungkin di balik sebuah pose. Tapi gestur itu bukanlah tentang anatomi, bukan tentang konstruksi, kontur, ataupun detail, tapi lebih ke apa yang terasa, terlihat, dan apa flow dari pose tersebut gitu. Dan poin berikutnya, kamu bisa mengaplikasikan pengetahuan gesture ini di apapun dengan intention yang sesuai. Gitu. Jadi kayak ketika kalian ingin mengarahkan mata audiens ke arah mana, gunakan teknik gesture ini. Ketika kalian ingin uh, membuat si misalkan objek visual ini seakan bergerak ke arah sini, gunakan teknik gesture, gitu kan. Terus poin berikutnya, yang luwes aja dan kayak uh, fluid gitu ketika bikin sebuah garis. Jangan jangan kaku-kaku, jangan takut salah, jangan kayak jangan kayak terpaku sama konstruksi lah di tahap ini. Jadi kayak bebas aja lepasin gitu kan. Toh kalau misalkan kelebihan tuh tinggal dihapus-hapus aja dikit atau ya biarkan itu dan karena kan, ngegarisnya juga kan dari awal tipis-tipis dulu ya. Jadi kayak kalau misalkan ada satu garis yang salah, tapi kayak di garis berikutnya yang diteruskan kan
yang ini tuh nggak begitu terlihat gitu kan. Dan itu kayak biasakan menarik garis dengan pede, si garis CSI ini. Ketika sudah terbiasa juga ntar secara naluriah kayak, "Oh CSI terus nih," gitu kan. Nanti pasti garis-garis kalian itu kualitasnya lebih baik gitu. Terus yang terakhir ini tuh aku highly recommend rutinitas ini tuh semisal kalian udah bekerja bekerja dalam bikin karya sepanjang hari gitu kan. Biasakan lakukan rutinitas ini minimal setengah jam atau 20 menitan juga boleh sebelum kalian mulai menggambar gitu. Gunanya apa? Biar, tangan kalian luas ketika kalian mulai terjun ketika mau kerja nih gitu kan. Oh udah luas nih, udah warm up dari gesture drawing ini gitu. Dan dibiasakan kayak si si key principle gesture-nya ini secara alam bawah sadar tuh pasti akan teraplikasikan di karya-karya kalian. Seperti itu recap-nya, dan untuk referensi-referensinya ada di sini. Jadi kayak, seiring karirku pun, aku kan nemu-nemu teori seperti ini tuh dari berbagai macam sumber, tapi dalam presentasi ini, aku simplify lagi dengan bahasaku supaya mungkin bisa lebih mudah dicerna kalian, tapi sumbernya dari sini. Yang satu Tuesday Tips Do's and Don'ts, terus Force Drawing dari Mike Matesi, terus dulu aku sempat, ambil juga yang ini Schoolism Alex Wu, ini dari Schoolism ya, lupa aku tulis. Schoolism. Terus tadi soal komposisi itu ada di bukunya Creative Illustration by Andrew Loomis, ini komposisi, dan sedikit tentang figure drawing, tapi ini figure drawing itu subjek yang terpisah ya teman-teman dari gesture drawing. Figure drawing dari Michael Hampton yang tadi sempat dibahas juga, yang sempat bahas volume dalam figur, dalam gesture itu konstruksinya ada di buku ini, gimana kita ngekonstruksi sebuah figur anatomi manusia dengan proper. Kalau baca buku itu kayak main puzzle teman-teman, kayak, oh bisa dibikin kayak puzzle ya, tubuh manusia gitu. Terus untuk YouTube, aku recommended Proko pastinya. Beberapa sekarang ada channel-channel art lainnya sih yang lumayan lengkap, tapi ya, buat aku Proko itu yang pertama dan terlengkap sih. Dan ini ada quote dari Michael Hampton juga, setiap proses gesture drawing itu unik dan tiap orang tuh pasti mungkin punya cara sendiri dalam mereka untuk gesture drawing mereka gitu. Jadi ada caranya masing-masing, tapi di balik semua itu tuh mencerminkan meng-output-kan sebuah teori yang sama, di mana yang aku bahas tadi kayak mencerminkan sebuah gerakan, intensi, energi dari gesture tersebut gitu. Tekniknya mungkin bisa macam-macam, tapi fundamentalnya sama. Lalu yang favoritku juga ini Design Academy di Instagram, atau ya sosial media mereka, mereka kayak share banyak fundamental yang bagus lah, kayak, eee, teori-teori dari desain ini udah kohesif dan enak banget buat dipelajari. Kalau belum follow, silakan follow. Itu aja mungkin dari aku. Mohon maaf ada kesalahan atau mungkin kadang kecepatan gitu. Dan ya semoga penjelasan dan demonya mudah dicerna dari kaliannya. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Arif untuk pemaparan materinya, luar biasa banget loh. Kalian kalian sebanyak nih dari teman-teman Univelas yang ngikutin nih Kak Arif. Dari ini udah ada kirim-kirim banyak foto nih di kolom komentar Oh iya, chat. Semangat, teman-teman pada semangat semua karena materi Kak Arif memang luar biasa. Saya juga nih juga ngikutin, tapi ya karena baru-baru jadi kayak sama kayak teman-teman lagi, kita kan saling belajar di sini. Baik, ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini mumpung ada Kak Arif nih di sini, langsung kita ngobrol bareng. Langsung di room Q&A ya, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih Kak Arif untuk orang pertama, Renanda. Eee, "Halo Kak, salam kenal, saya Rena, mohon izin bertanya.
Bagaimana caranya agar bisa mengira-ngira garis atau bentuk yang dinamis dalam menggambar gestur karakter yang masih sederhana? Contoh seperti membuat gestur manusia dengan tangan yang menekuk ke depan, bagaimana agar tangan tersebut tidak kepanjangan atau kependekan meski gambarnya masih sederhana dan belum memasuki struktur yang rinci. Boleh Kak Rif langsung dijawab kalau misalnya sudah Itu ready? teks pertanyaannya di Q&A ya? Iya, di Q&A. Boleh Kak Arif langsung, Lebih panjang aku perlu lihat baca. atau nggak apa, boleh langsung dibaca kolom Q&A room. Oh, iya iya, oke. Ini pertanyaannya berkaitan dengan ini ya, apa, proporsi ya, kurang lebih. Jadi kayak intinya mengukur biar panjangnya sama ya? Bener, biar tidak Eee, terlihat kependekan atau kepanjangan gitu, struktural lah bahasanya. aku demo dikit ya, bentar. Misalkan nih, Boleh ini boleh. torso ya, terus eee, ini tangan nih. Nah, kita mau bikin tangan ini biar sama kayak ini kan tujuannya. Mungkin kayak kalau satu sih jawabannya pakai feeling. Tapi kalau mau lebih akurat tuh, aku biasanya gini, pakai pakai unit ukur sendiri. Kalau aku biasanya aku kasih, "Oh, ini panjangnya segini nih." Ya udah, itu kan di layar baru. Kayak di sini, ini aku pertipis, Cara mudah ya terus untuk dipahami. iya, kayak bikin measurement unit sendiri, Mmm. buat cross check proporsi gitu. Kadang aku suka gitu juga kalau mau cross check. Kan misalkan kita di sebuah satu gambar yang sama, kita ngerjain satu gambar lumayan lama nih, mata kita kan jadi terbiasa ngelihat gambar itu dan kayak butuh fresh eye lah gitu. Kadang aku nanya ke temen, "Ini proporsinya udah oke belum sih? Ada yang masih melenceng nggak sih?" Kadang aku buat cross check kayak gitu pakai teknik kayak gini. Atau, ada sih teknik yang agak rumit tuh foreshortening, cuma aku agak lupa teorinya karena jarang aku pakai juga, tapi mungkin itu nanti di materi figure drawing kali ya, bukan di gesture. Karena di gesture kan kita belum berbicara tentang akurasi dan konstruksi ya, tapi kayak general idea-nya gini aja sih. Jadi bikin measurement unit sendiri. Kalau mungkin belajar gambar kan suka ada kata satuan kepala, badan itu tingginya 8 kepala. Mmm. Buat kayak gitu kadang aku suka giniin aja, kayak gitu, bikin measurement unit biar proporsinya sama. Terjawab nggak? Halo? Halo Rena, apakah jawaban dari Kak Arif sudah memuaskan? Oh, iya Kak, lumayan terjawab katanya di kolom chat. Oke, berarti lanjut ya kita untuk pertanyaan kedua dari Bang Fajri. Apa aplikasi yang tadi dipakai? Soalnya kecil banget tulisannya, judulnya nggak kebaca. Aplikasi yang tadi Kak katanya, dia bertanya, "Aplikasi apa sih?" Gitu. Oh itu, ini nih, ini gesture drawing. Nah, emang Boleh literally nama aplikasinya gesture drawing sih. Wait, boleh Kak diperkenalkan aku buat kasih lihat. teman-teman, siapa Nah, tahu teman-teman bisa pakai untuk ke depannya sambil belajar. bentar ya, aku buka page aplikasinya dulu. Nah, ini.
tapi berbayar, guys. Aku beli di QBrush dulu, terus ya jadi kayak aplikasinya simpel gitu buat kayak slideshow gambar, eee, tapi dia ngambil dari file folder kita. Jadi kayak, ya udah kita Mmm, nge-save nge-save gambar yang menarik, kita taruh di folder, sebelum mulai itu, sebelum kita sebelum sebelum mulai, kita add folder kan. Ini folder aku kan ada banyak nih. Entar. Jadi kayak entar dia nge-load sendiri, nge-load. Misalkan ini kan 700. Nah, lihat nggak tulisannya, berarti ada 700, total ada 714 image nih buat di-generate gitu. Cuma tadi kan aku bikin folder folder buat, gambar foto-foto baru buat demo tadi ya, soalnya ini ada yang apa, yang nudity-nya jadi kayak takutnya kena ke ke presentasi gitu iya iya iya. nude-nya, gitu. Oke, dia Worth bilang banget kok terima ini kasih. $15. Siap. Lanjut Kak, untuk pertanyaan ketiga, banyak nih masih pertanyaan dari teman-teman Univelas. Yang ketiga ini ada Corazon, apakah gestur berlaku di badan aja Kak? Atau berlaku di rambut atau seperti flow-flow, pohon, atau api? Oh, di semua. Sebentar, wait, aku coba tadi tuh aku sempet ini buat demo. Nah, misalkan, kayak gini ya, ini kan VFX ya, visual effect. Pengaplikasian teori gestur pun ada di sini. Kalau kita telaah kan bentar, kita telah aja sih shape-nya, kayak dia kan bahkan sebatas air pun dia kan ada line of action-nya ya. Ini pengaplikasian gesture. Jadi kayak gestur besarnya ini, terus dia pecah dari gestur besar itu kayak dia bagi lagi, dia bagi lagi, dia bagi lagi. Tapi semua berawal dari gestur besar itu. Ini juga kayak dia nyiprat ke sini kan, energinya ke sini, terus dia pecah lagi. Tapi konsep pertamanya itu gerakan dari sini yang muncrat lah sebelah sini gitu kan. Ini juga sebenarnya VFX ini kayak paling jelas sih gesturnya. Jadi kalau misalkan kalian next time bikin efek-efek gitu, cobalah bayangkan gerakan dari efek tersebut gitu. Nah, itu pun itu dari gesture gitu kan. Terus tadi apa benda mati lainnya yang di-gesture kan? Seperti pohon atau api, rambut? Pohon, pohon, bentar ya. Pohon, pohon. Oh, tadi ada yang nanya di komen, eee, ada website untuk gambar gesture drawing ada. Itu yang kalau kalau yang di website itu kan dari free ya, itu juga random image generator. Cuma aku pakai aplikasi ini biar dari koleksi gambar yang aku kumpulin aja sih, kalau yang dari website itu kan random ya. Terus kadang cahayanya kurang bagus atau apa gitu. Cuma sesederhana biar pakai koleksi pribadi aja. Ini untuk pohon. Pohon juga sebenarnya di gesture-nya. Dia kan kayak tumbuh dari tanah gitu kan. Nah, sebenarnya ini tuh gesture. Kalau disederhanakan kan gitu. Baru setelah di shape ini,
dia bagi-bagi lagi dari si gesture pertamanya itu, terus dia bagi-bagi kayak eh, big, small, medium, big, small, medium, big, small, ada ritmenya, big, small, big, medium, big, small, medium, gitu. Jadi next time misalkan kalian gambar foliage gini tuh, jangan langsung gini tanpa arah. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kayak kurang appealing gitu. Ini tuh sebenarnya ada gesturnya. Satu swoop gede garis C ini dia breakdown lagi ke kecil-kecil C. Jadi kayak ada leading di eye-nya juga gitu. Ada sense of leading di eye. Ya kan secara nggak langsung mata kita ngalir ngeliatnya gitu. Kayak kataku tadi, si gesture itu ada di mana-mana. Gesture is everywhere. Begitu. Apalagi tadi objek matinya? Cukup sih, rambut sih, Kak, dia bertanya, seperti rambut, Rambut apalagi rambut jelas. kan ada flow-nya gitu. Udah ngalir sebenarnya rambut tuh. Entar aku cari sampel buat di breakdown. Oh ini aja. Bentar. Sebentar ya guys. Mana ya karya yang enak dibahasnya ya? Kalau ada yang familiar, ini karyanya Yoneyama Mai. Dia kan spesialisnya di potret gitu kan. Dan potret rambutnya itu pasti selalu gestural gitu dan ngikutin komposisi gitu kan. Jadi dia pasti pertama bikin bikin shape gedenya dulu. Eh, bikin shape-nya gede dulu gini. Baru dia breakdown kayak besar, kecil, sedang, besar, sedang, kecil, besar, sedang, kecil. Baru dia dihapus si ujung-ujungnya. Jadi si rambut ini tuh satu kesatuan dan satu satu aliran gitu loh, mengalirnya tuh satu flow kayak gitu. Pasti ada gesturnya juga pasti. Obvious kalau rambut. Jadi next time ketemu rambut kayak gini, bikinnya jangan gini ya teman-teman. Itu kurang efisien. Langsung aja dari gestural gedenya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan, terakhir sih harusnya ini ya, karena waktunya oh masih bisa masih bisa. Pertanyaan ini dari Cireng, Kak, untuk yang baru mulai gambar mulai gambar gestur, apakah sebaiknya menggambar dengan foto manusia asli atau langsung dari gambaran yang sudah ada art style masing-masing? Itu pertanyaannya. Kalau mau membiasakan diri nge-capture gesturnya dulu ya, nangkep si gesturnya itu, aku saranin gambar anjing laut sih, jangan dulu manusia. Karena anjing laut itu pure gesture. Kalau gambar anjing lautnya udah enak gitu kan, barulah ke manusia atau mungkin binatang lain yang lebih simpel.
Karena Berarti kayak map kalau ada lingkungan gitu. heeh, jadi kayak biasakan biasakan mata ngelihat sebuah gerakan, sebuah shape yang bergerak dan shape-nya itu kontribusi semua ke gerakan tersebut. Tuh misalkan coba aja kita kita lihat ya, bentar, aku cari contoh anjing laut lainnya. Ini yang anjing laut pun aku tahu dari channel Proko. Si Proko nyontohin langsung dari anjing laut ini. Udah full gesture banget. Ini bahkan nggak lagi berenang ya. Usahain CSI di sini yang dipakai. Enak kan kayak langsung ngalir gitu shape-nya. Atau kira-kira binatang apa lagi yang enak buat gesture-nya? Aku belum mikirin lebih banyak sih, selain ini kepikirannya. Terus apa tadi, lanjutannya tadi apa? Mulai Itu dari aja sih, Kak. Itu aja sih, Kak. hmm, oke, menjawab menjawab? Menjawab. Lanjut, Kak, pertanyaan selanjutnya karena waktunya mepet. Dari Siro, sebenarnya yang penting itu Ular. gestur dulu, sebenarnya yang penting itu dari gestur dulu atau anatomi dulu untuk belajarnya, Kak? Gesture dulu si anatomi itu, eee, membantu untuk kita tahu, tapi kalau belajar anatomi lebih awal, itu tuh kayak, membawa kompleksitas yang terlalu banyak buat pemula pelajari. Kalau menurutku dan waktu itu aku denger di podcast-nya Proko sih, eee, jadi kayak kita paham gesturnya gimana, barulah kita, menambahkan fitur-fitur anatomi di atas gesture yang kita buat. Terus kayak nah dari sini juga, barulah kita kebantu oleh pengetahuan anatomi kita setelah pengetahuan gesture kita. Itu ada deltoid, di sini tuh ada pectoral, di sini tuh ada core muscle, abdomen. Apa ya? Aku pun namanya kadang suka ketuker. Pokoknya otot perut di sini tricep, ini bicep. Jadi si konstruksi anatomi itu dibangun di atas fondasi gesture. Barulah figurnya kelihatan enak gitu. Kalau tanpa pengetahuan gesture ya langsung anatomi nih. Kita nggak ada acuan, nggak ada fondasi, naruh apa di mana. Kadang kayak, waduh buta nih gimana nih. Kadang beberapa artis yang jago yang jam terbangnya udah banyak ya, bisa kayak langsung dive in ke fase ini gitu, langsung langsung dive in ke proses ini. Karena dia secara alam bawah sadar, si gesturnya itu udah ada dalam mental dia gitu. Dalam, eee, apa sih, alam bawah sadarnya, oh dia udah bayangin gesturnya nih, konstruksinya, tapi tanpa digambar dulu. Tapi kan pemula kalau tanpa fondasi kayak agak susah gitu ya.
Dalam membangun rumah juga kan enaknya fondasi dulu baru atasan-atasannya gitu kan. Sementara kalau ngebangun anatomi di atas gesture kan udah enak, ada patokannya dan dibelok-belokinnya enak gitu. Terus ini berkaitan juga sih dengan yang tadi. Nah, ini dari Visign juga. Ini kan awalnya semua berawal dari stickman kan, baru dikasih volume, barulah dikasih detail. Si tahap penambahan anatomi itu bisa di tahap sini sih. Ketika kita udah menguasai tahap ini, barulah kita concern akan detail-detail anatomi. Kayak, oh di sini deltoid, di sini bicep, tricep, ini brachialis, ada forearm-nya, muscle, ini rusuknya, ini six pack-nya, ini otot perut pinggir, ini pelvis, deltoid lagi. Di sini apa sih ini? Aku lupa. Aku pun nggak apal namanya, tapi apa ada memori tentang bentuknya. Sini quadricep, di sini calf muscle. Kayak gitu kan. Jadi kayak udah ada setup propernya buat nambah anatomi gitu. Kayak gitu kebayang nggak? Sudah cukup membantu kah? Oke, terima kasih banyak Kak, tuh katanya di kolom komentar, sangat membantu. Lanjut nih Kak, pertanyaan terakhir untuk malam ini. Dari Mel, bagaimana caranya mengatur proporsi gambar gestur yang punya perspektif di dalamnya? Masih agak bingung, soalnya terkadang ketika menggambar proporsinya jadi agak absurd. Terus arahnya posenya jadi agak bingung. Hmm, foreshortening ya? Eee, proporsi gambar gestur yang punya perspektif di dalamnya. Iya, biasanya perspektif itu kan kayak yang ke depan dekat kamera gitu kan? Benar benar. Itu sebentar ya, kita pakai yang ini aja nih. Nah, ini kan ada perspektifnya ya. Sebenarnya kalau di level gesture itu se seringan nah makanya kan ini ada poin di mana gunanya gesture itu simplify complex pose, menyederhanakan pose yang sulit. Kan gesture itu berbicara tentang converging lines ya, eee, converging lines. Jadi garis yang menuju satu satu titik gitu. Sebenarnya ini udah berbicara perspektif. Jadi kayak ketika ada ke dalam tuh tinggal garis yang menciut ke sebuah titik aja. Jadi, objek yang di sini itu terlihat lebih besar dari objek yang di sini, gitu. Misalkan coba aku bikin gestur baru ya, eee, aku bikin gestur orang yang ninju ke depan, tapi ada perspektifnya, kan otomatis sebenarnya ini teorinya lebih ke konstruksi dan perspektif sih, tapi kayak ada gesturnya juga nih di sini, kan ini torso. Ini kan kalau di level gesture
Dia cuma diartikan 2 garis yang 2 garis yang lebar di sini, tipis di sini. Tapi kalau di level konstruksi, ya ini tuh silinder yang mengecil di sini. Barulah ada detail-detail lain seperti kepalan tangannya yang tadi aku gambar gitu kan. Terus ini, jadi kalau di level gesture sih sebenarnya kayak, terjemahkan aja ke dalam 2 garis yang di sini tebal, di sini tipis. Itu bisa berbicara akan kedalaman. Ini cukup kebayang nggak sih dengan contohku yang ini? Agak susah dijelasin cepet ya, takutnya aku lama gambarnya. Lumayan challenging sih ini. Ini juga nih, ini kan, eee, ini kan telapak tangan nih. Telapak tangan yang di belakang ini sekecil ini, sementara yang ini sebesar ini. Bisa diartikan dengan 2 garis mengecil nih, itu udah berbicarakan kedalaman, gitu. Lutut yang di sini dengan lutut yang di sini mengecil, berbicara dengan kedalaman. Kurang lebih gitu sederhananya. Bermain dengan skala dan si distorsi ini. Kalau misalkan ada, apa, misalkan menentukan titik tengah nih, dari perspektif yang gini, itu biasanya kan dari sini nih, yang teknik, apa, nyari garis tengah. Nah, berarti siputnya di sini. Tapi kayak ini materi perspektif sih, di luar materi kita hari ini. Tapi ya berawal dari gesture garis besar dan garis kecil ini untuk berbicara kedalaman. Semoga membantu. Baik, Kak Mel, apakah sangat membantu nih jawaban dari Kak Rif? Apakah sudah puas? Siap, terima kasih banyak Kak membantu, aku sudah tercerahkan. Tuh kata Kak Mel. Oke, terima Oh, kasih. syukurlah. Karena waktunya pas sudah menunjukkan untuk penutup, terima kasih Kak Rif sudah membantu menjawab pertanyaan teman-teman Univelas, tapi masih semangat nih teman-teman, masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Jadi bagi yang masih, penasaran tentang gestur, atau pertanyaan yang belum dijawab tadi, bisa kunjungi grup komunitas Overcraft.studio. Di sana kalian, bisa banyak belajar fundamental lainnya, dengan cara bergabung di Instagram-nya mereka @overcraft.studio. Oke Kak, aku dan rekan Univelas mengucapkan banyak terima kasih pada Kak Ref serta tim Overcraft Studio yang telah mendukung program, baru ini. Terima kasih juga untuk para Univelas yang sudah hadir dan aktif. Sayang sekali kelas malam ini sudah berakhir. Tapi jangan sedih, kita akan kembali lagi, dengan kelas baru, kalau nggak salah tanggalnya ada tanggal 22, tapi nanti kita akan, share lagi siapa pematerinya dan materi apa yang akan kita bahas, untuk kelas malam itu. Sebelum aku tutup, rekan-rekan Univelas yang masih ingin terhubung dengan Kak Rif dan bertanya lebih mendetail, boleh langsung ke Instagram-nya Kak Rif, @artofrif. Jangan lupa untuk follow rekan Overcraft Studio juga, @overcraft.studio. Eits, jangan lupa Unity Canvas-nya jangan lupa di-follow ya, @unitycanvas_co, agar tidak ketinggalan event dan updatean kegiatan komunitas lainnya. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya Kak Rif. Eee Teman-teman jadi banyak menambah ilmu yang baru untuk malam ini.
Eee, jangan lupa istirahat yang cukup ya kawan-kawan. Terima kasih. Ya, Selamat malam sama-sama, terima kasih juga Univelas. atas perhatian dan kesempatannya, terima kasih juga. Ya, ini saya aku turun nih ya Kak Ref. Terima kasih banyak Kak Ref sekali lagi. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Kak Rif untuk para Univelas? Ada pesan Apa terakhir ya, gitu, udah apa keluar gitu? semua tadi. Enggak, beluman, masih banyak, Eee, Mas. ini sih, apa ya, kalau misalkan, teori ini masih lumayan strange buat kalian dan pengen lebih familiar, sekarang tuh, zamannya lebih enak buat nyari sesuatu sendiri karena, resource buat belajar tuh udah lebih banyak gitu dibanding zaman aku belajar dulu. Kalau zaman aku belajar tuh uploader-uploader teori kayak gini tuh masih dikit, tapi sekarang tuh kan udah lumayan banyak. Jadi semisal kalian udah tahu nih pengen belajar apa, coba aja dari keyword itu dikembangin kembangin lagi dan telusuri. Jadi kayak dan semisal kalian udah nemu teori tersebut, usahakan cari yang, eee, berdasarkan fundamental yang solid, bukan kayak sedikit-sedikit, tipis-tipis lapisan atasnya doang gitu. Karena kalau diterusin lebih dalam pasti ujungnya tuh fundamental yang sama gitu. Dan ketika kalian udah nemu core knowledge-nya tuh, itu udah enak banget buat, eee, nyebar ke mana-mana lagi gitu. Seru kok belajar art itu. Selalu ada fun dalam fundamental. Siap. Kata-kata hari ini ya, Kak, ya. Selalu ada fundamental. Siap, siap. Sekali lagi terima kasih yang telah berpartisipasi untuk malam ini. Terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di Uniklas berikutnya. Jangan lupa istirahat cukup malam ini. Selamat malam Univelas. Salam kreatif. Bye-bye. Bye-bye